Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat tilawah Al-Qur'an yang Allah muliakan, pada pertemuan yang lalu kita sudah publikasikan maqra tentang nuzul Quran. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan publikasikan surah Al-Qadar, ya, tentang malam Lailatul Qadar. Untuk pertemuan pertama kita akan praktekkan dengan menggunakan maqam bayati, ya, bayati jawabul jawab dan bayati syuri. Ya, insyaallah di sini kita juga akan praktekkan lengkap dengan penjelasan tajwid. Ya, jadi sahabat semuanya, ya, sahabat tilawah Al-Quran, mari sama-sama kita simak. Ya, nantinya kita juga akan praktekkan dengan beberapa maqam yang lain. Ya, untuk pertemuan pertama kita praktekkan dengan menggunakan maqam bayati saja. Ya, mari sama-sama kita lihat bagaimana cara membaca dengan benar. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, untuk basmalah kita langsung ke nada tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, model variasi lain. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita coba beberapa variasi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau untuk basmalah yang pendek, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sekarang kita masuk ke ayat pertama. Perhatikan sahabat tilawah semuanya, kita akan praktekkan dengan penjelasan tajwid. Ya, agar tidak salah kita dalam membaca surah Al-Qadar. Ya, banyak kita dengarkan baik itu para imam dalam membaca surah Al-Qadar itu banyak kesalahan. Ya, di sini kita akan sama-sama kita perbaiki. Ya, kita awali dengan bayati jawabul jawab. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadr. Kita ulangi. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ya, perhatikan sahabat tilawah semuanya. Inna, ya, mari kita perhatikan. Apa itu inna? Wajib kita gunnahkan karena ini merupakan gunnah musyaddadah karena ada huruf nun yang bertasydid. Ya, perhatikan di sini ada tasydid daripada huruf nun. Ya, artinya adalah kita harus dengung, membacanya masuk dengan mendengung.
Ya, jangan inna ya, tapi yang benarnya adalah inna ya. Itu adalah gunnah. Kemudian kita lihat ya, sahabat tilawah, kita lihat ini ada tanda pedang inna ya. Perhatikan apa hukumnya ya. Inna adalah mad jaiz ya, ada tanda pedang berwarna hijau, ini adalah mad jaiz karena ada huruf mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah di lain kalimat. Titik membacanya panjang seperti mad tabi'i 2 harakat atau 4 harakat ya. Biasanya kita sahabat tilawah membaca 4 harakat. Inna ya, nun sukun berjumpa dengan huruf za ya, nun sukun ataupun nun mati berjumpa dengan huruf za. Ini adalah ikhfa ya. Cara membacanya adalah samar-samar membentuk huruf za. Inna ya, seolah-olah kita membaca huruf za ya. Arti daripada ikhfa ini adalah samar-samar ya, membentuk huruf yang ada di depan huruf sukun nun. Apabila nun sukun atau tanwin berjumpa dengan salah satu huruf ikhfa, itu hukum bacaannya adalah samar-samar. Sekali lagi kita ulangi. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadr. Lailatul qadr. Ya, kita lihat ada lailatil, lai. Ini adalah mad lain. Karena ada huruf fathah ya, lihat kita fathah huruf atas berjumpa dengan huruf ya mati. Ini disebut dengan mad lain. Mad lain. Jadi cara membacanya itu sekedar lunak dan ya lemas. Kemudian al-qadri, kita lihat al ini adalah al-qamariyah, huruf qamariyah karena ada huruf alif lam bertemu dengan huruf qaf ya. Alif lam bertemu dengan huruf qaf, ini merupakan al-qamariyah. Jadi cara membacanya adalah jelas. Kemudian sahabat tilawah yang dimuliakan Allah, kita lihat qadri. Qadri, huruf dal sukun ini adalah qalqalah sugra atau disebut dengan qalqalah kecil. Jadi karena ada huruf dal mati atau sukun di tengah kata titik, cara membacanya harus bergerak dan berbunyi seperti membalik huruf dal. Qadr. Ya, di sini kita sahabat tilawah membaca dengan maqam bayyati. Kita ulangi. Dan setelah huruf dal sukun ini ada huruf ra ya. Jadi sahabat tilawah semuanya, kita ra ini harus sedikit nampak ya, jangan qad ya, tapi harus nampak qadr. Qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Qadr ya. Sekali lagi kita ulangi bayati jawabul jawab. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Qadr ya, harus bunyi ra-nya qadr ya. Ini adalah ayat pertama. Kita lanjutkan masih dengan maqam bayati jawabul jawab. Ayat kedua diperhatikan. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Qadr sama dengan ayat pertama.
Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadr. Ya, perhatikan hukum tajwid. Wa ma, ya, sama dengan ayat pertama. Tanda pedang di atas ini merupakan mad jaiz. Ya, ini adalah mad jaiz, panjangnya 2 sampai 4 harakat. Tapi kalau di Indonesia ya, kita baca 4 harakat. Wa ma adra. Ya, adra, coba perhatikan. Adra adalah qalqalah sugra ataupun disebut dengan qalqalah kecil. Ya, jadi hanya kita pantulkan sedikit. Kemudian lailatul, lai ini juga sama seperti pada ayat pertama, mad lain. Karena ada huruf ya mati, kita lihat ada tanda baca fathah bertemu dengan huruf ya mati, ya, seperti yang pada ayat pertama. Dan al-qadar ini merupakan alif lam qamariyah. Ada al-qamariyah, ada huruf alif lam bertemu dengan huruf qaf. Dan yang terakhir adalah al-qadri, ini merupakan qalqalah sugra, qalqalah kecil. Kita lihat, wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadr. Ya, ra-nya itu harus bunyi. Jangan membaca Lailatul Qad. Nah, itu kesalahan jali. Kita meninggalkan huruf ra. Sekali lagi, wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lanjut ke ayat 3. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Syahr. Kita lihat. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Sekali lagi. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ya, perhatikan hukum tajwidnya untuk ayat ketiga. Yang pertama adalah lailatul. Lai ini adalah lai sama seperti ayat pertama dan kedua, lailatul mad lain. Ya, kemudian yang kedua adalah al-qadri. Al-qamariyah sama dengan yang ayat pertama dan kedua. Kemudian qadri. Qadri ini adalah qalqalah kecil ataupun disebut dalam bahasa Arab adalah qalqalah sughra. Ya, sahabat tilawah yang Allah muliakan, di sini kita jumpai waqaf lam. Ya, pengertian daripada waqaf lam adalah kita dilarang berhenti pada waqaf ini. Ya, jangan kita berhenti Lailatul Qadr. Ya, kita berhenti Lailatul Qadr. Ini merupakan kesalahan. Kita dilarang berhenti pada waqaf lam ini karena ini merupakan larangan. Ya, sahabat tilawah, lanjut hukum tajwid yang selanjutnya, khairun. Ini adalah sama dengan lailatun, mad lain. Ya, kemudian perhatikan ya tanda warna merah ya pada Quran yang kita pakai. Lailatul Qadri khairum. Ya, ini adalah khairum, perhatikan. Idgham bi gunnah. Karena ini adalah tanwin berjumpa dengan salah satu huruf idgham bi gunnah. Khairum kita dengungkan. Khairum idgham bi gunnah. Lailatul Qadri khairum min. Ya, perhatikan nun sukun berjumpa dengan huruf alif. Ini adalah idhar. Nun sukun berjumpa dengan huruf alif. Bacanya harus jelas, tidak boleh kita dengungkan.
Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Min alfi syahr. Jangan sekali-kali kita membaca min al, ya, tidak ada dengung pada huruf izhar. Ya, kemudian syahrin. Syahr. Harus ada nampak huruf ra-nya setelah ha sukun. Kita ulangi. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ya, ayat ketiga selesai. Kita lanjut pada ayat keempat. Ya, perhatikan cara bacanya. Kita lanjut dengan bayati tingkatan nada syuri. Ya, kita bagi dua. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Ya, kita ulangi. Bayati syuri. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Ya, kita lihat hukum tajwidnya. Ya. Tanazzalul, ya, ini adalah Tanazzalul al-qamariyah. Ya, al-qamariyah karena ada huruf alif lam bertemu dengan huruf mim. Alif lam, ini lihat alif lam. Tanazzalul malaikatu. Ya, ini adalah alif lam qamariyah. Kemudian al-malaikah, perhatikan tanda tajwid. Tanazzalul ini adalah, ya, tanda pedang mad wajib karena ada huruf mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kalimat. Cara membacanya adalah 5 harakat. Dah lebih panjang daripada mad jaiz tadi. Kalau mad jaiz 2 sampai 4 harakat, tapi kalau mad wajib itu bacaannya adalah 5 harakat. Kita ulangi. Tanazzalul malaikatu war-ruh. Ya, di war-ruh kita lihat adalah alif al-syamsiyah karena ada huruf alif lam bertemu dengan huruf ra. Ya, kita lihat lam bertemu dengan huruf ra. Ini alif lam syamsiyah. Ya, kemudian sahabat tilawah yang Allah muliakan, kita lihat lagi. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Ya, kita lihat fiha, ya, ini mad tabi'i ataupun mad asli 2 harakat. Fiha, ya, fiha mad tabi'i. Bi'izni, ya. Coba lihat pengucapan huruf dha. Jangan putus, tapi harus berseret. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni. Ya, bi'izni. Jangan bi'idni. Jangan putus. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim. Ya, perhatikan sahabat tilawah. Mim mati ataupun mim sukun berjumpa dengan huruf mim. Ya, di sela-sela waqaf, ya, kita lihat di sini ada tulisan jim kecil ja. Ini merupakan artinya adalah waqaf jaiz. Boleh kita berhenti pada waqaf ini, boleh juga kita lanjutkan. Ya, tapi kebanyakan dari imam ataupun para qari itu melanjutkan bacaan bi'izni rabbihim min kulli amr. Min kulli amr. Kita lihat mim sukun berjumpa dengan huruf mim,
Ini disebut dengan idgham mutamatsilain. Ya, idgham mutamatsilain atau lebih dikenal dengan idgham mimi. Itu harus kita dengungkan. Jangan kita baca bi'izni rabbihim min. Ya, tapi yang benar adalah tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim. Ya, kita dengungkan mir rabbihim min kulli amr. Ya, kemudian nun sukun berjumpa dengan huruf kaf. Ya, nun sukun berjumpa dengan huruf ikhfa. Ya, artinya adalah samar-samar. Ya, sahabat tilawah. Fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Ya, ini sama juga dengan syahr amr. Nah, harus ada kejelasan ra-nya, jangan sampai putus. Nah, sekali lagi kita ulangi. Masih bayati tingkatan nada syuri. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Kita lanjutkan ayat kelima. Salamun hiya matla'il fajr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sekali lagi. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya, diperhatikan hukum tajwidnya. Kita lihat salamun. Ya, tanwin berjumpa dengan salah satu huruf izhar. Ya, ha ini merupakan huruf izhar. Ya, huruf izhar ada 6. Alif, ha, kha, ha, ain, ghin dan ha. Ya, 6 huruf izhar. Ya, jadi apabila pengertiannya adalah apabila nun sukun ataupun nun mati dan tajwid dan tanwin berjumpa dengan salah satu huruf izhar, hukum bacaannya itu harus jelas. Ya, kita perhatikan. Salamun hiya. Salamun hiya. Langsung jelas kita baca. Ya, coba kita perhatikan di salamun itu ada titik 3 di salamun. Salamun ada titik 3. Apa pengertian daripada titik 3? Ya, pengertian daripada titik 3 ini adalah ini merupakan tanda waqaf. Ya, boleh kita berhenti pada waqaf ini. Ya, kalau kita lihat kondisi ayat yang pendek, kita teruskan saja sampai ke ujung ayat. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Matla'il fajr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya, kita lihat di matla'il. Ya, kita lihat di matla'il. Ini adalah qalqalah sughra. Qalqalah sughra atau disebut dengan qalqalah kecil, sama dengan beberapa yang sudah kita lewati tadi, Lailatul Qadri. Ya, ini salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya, sedikit pantulan, matla'il fajri. Ya, kemudian kita lihat ada alif lam qamariyah. Ya, di sini lihat ada huruf alif sukun bertemu dengan huruf fa. Ini adalah alif al-qamariyah. Kemudian fajri. Kita lihat fajri. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Fajr.
Ya, ini adalah fajar merupakan qalqalah sughra, sama juga dengan maddul ain. Karena sahabat selawat rahmat Allah, huruf qalqalah itu ada qaf, ta, ba, jim, dal. 5 huruf qalqalah. Ya, ada yang terbagi 2, ada qalqalah kecil dan qalqalah besar. Ya, kalau qalqalah kecil ya seperti contoh yang sudah kita jelaskan ya, kita lihat di sini. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya, kita jumpai di pertengahan kalimat. Tetapi kalau qalqalah kubra itu ataupun qalqalah besar, biasanya itu terletak pada akhir ayat, ya, akhir kalimat. Ya, misalkan la uqsimu bihadzal balad, yaitu merupakan qalqalah kubra, yaitu qalqalah besar. Ya, jadi sahabat tilawah yang Allah muliakan, hukum tajwid sudah kita praktekkan. Ya, sekarang kita ulangi kembali, kita akan praktekkan langsung tanpa penjelasan. Yang tadinya kita sudah jelaskan tentang hukum tajwid, bagaimana cara membaca yang baik dan benar. Ya, sekarang kita akan ulangi kembali. Ya, kita ulangi kembali cara membaca maqam bayyati dengan 2 tingkatan nada, yaitu bayyati tingkatan nada jawabul jawab dan bayyati syuri. Mari sama-sama kita simak lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali dengan bayyati jawabul jawab. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Kita lanjutkan bayyati tingkatan nada syuri. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, sahabat tilawah yang Allah muliakan. Ya, kita sudah praktekkan maqam bayyati jawabul jawab dan bayyati syuri pada surah Al-Qadar, ya, dengan tajwid dasar. Yang mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini ya bisa menjadi pelajaran buat sahabat semuanya, khususnya qori-qori pemula. Ya, ini juga cocok untuk imam. Ya, bagaimana cara membaca surah Al-Qadar ini dengan benar, dengan kaidah tajwid yang benar. Ya, jadi saat kita menjadi qori ataupun menjadi imam, ya, bacaan kita itu tidak salah-salah dan mendapat pahala pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sahabat tilawah semuanya ya, kita di sini kita publikasikan video ya, bagi yang tidak sempat menonton ya, kita akan postingi
di channel Tilawah Quran Channel. Ya, mudah-mudahan sahabat tilawah semuanya bisa melihat YouTube Tilawah Quran Channel, dan juga rasa terima kasih saya kepada sahabat tilawah semuanya yang sudah mendukung Tilawah Quran Channel. Ya, mudah-mudahan kita bisa belajar sedikit tentang baik itu maqam-maqam tilawah Al-Quran ataupun belajar tentang tajwid dasar. Barakallahu fikum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.